Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmawati dengan NIM 2129132. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan utama untuk memperbanyak spesies tumbuhan agar mencegah kepunahan. Nah, terdapat dua jenis perkembangbiakan tumbuhan yang kita kenal, yaitu yang pertama perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Jenis perkembangbiakan tumbuhan yang pertama yaitu secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah proses untuk memperbanyak spesies tumbuhan tanpa adanya peluburan atau perkawinan, melainkan menggunakan bagian dari tubuh induknya. Ada dua jenis perkembangan tumbuhan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang pertama, vegetatif alami. Perkembangan ini mempunyai arti proses perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui perkawinan atau peluburan, serta tidak mendapatkan bantuan dari manusia atau secara alami. Berikut beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu seperti yang pertama, spora. Nah, spora merupakan alat perkembangbiakan yang bertujuan untuk persebaran pada tumbuhan berpembuluh non-biji. Spora biasanya memiliki satu atau beberapa sel yang terbungkus lapisan pelindung. Nah, contoh tumbuhan yang berspora adalah lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Kemudian yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah alat perkembangbiakan yang berasal dari tumpukan daun yang berlapis-lapis dan tebal, yang mempunyai susunan format roset. Polisakarida di dalam umbi lapis bukan merupakan akumulasi karbohidrat, biasanya pada bagian akar serabut. Contoh tumbuhan yang menggunakan umbi lapis untuk berkembang biak adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bunga lili hujan, bunga amarilis, dan bunga narsis. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan yang berbentuk batang maupun struktur modifikasi batang yang ada di dalam tanah. Biasanya digunakan sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Jika ditanam di tanah, umbi ini dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, gadung, dan gembili. Kemudian tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian tumbuhan yang baru tumbuh atau kuncup. Tunas berada di bawah tumbuhan induknya. Tunas akan muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, maupun calon buah atau bunga. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas terjadi pada tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif memiliki kemiripan dengan tunas biasa, namun tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif ini diantaranya cocor bebek, cemara, dan sukun. Selanjutnya, rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal ini biasa disebut dengan rimpang. Artinya perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menjalar di bawah permukaan tanah. Rimpang akan menghasilkan akar baru ataupun tunas baru yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Rimpang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan atau produk metabolisme tumbuhan. Nah, rimpang juga banyak mengandung minyak atsiri dan alkaloid. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan rimpang diantaranya jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya yang terakhir yaitu geragi atau stolon. Geragi merupakan perkembangbiakan tanaman dengan memodifikasi bagian batang yang tumbuh menyamping atau bisa disebut sebagai cabang pada batang tanaman. Di batang ini akan ada ruas-ruas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan terna. Nah, terna ini merupakan tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu atau lunak. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan geragi atau stolon ini diantaranya stroberi, rumput teki, dan pegagan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, umur tumbuhan akan lebih lama atau tanaman bertahan lama. Kemudian yang kedua, proses produksi relatif lebih cepat. Kemudian sifat yang dihasilkan sama dengan induknya. Yang terakhir, pertumbuhan tanaman sangat baik. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses memperbanyak tumbuhan tanpa melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia atau mendapat bantuan manusia. Perkembangan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu yang pertama ada stek. Nah, stek adalah suatu proses memperbanyak tumbuhan menggunakan potongan dari bagian tubuh tumbuhan, seperti bagian akar, daun, dan batang. Tumbuhan memiliki sifat
totipotensi atau membelah diri agar bisa membentuk sel lain. Sel lain ini akan sempurna dan mirip dengan induknya. Kemudian cangkok atau mencangkok. Cangkok ini merupakan proses memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian pada batang tumbuhan. Nantinya, pada cabang batang akan menjadi berakar. Pencangkokan membutuhkan bantuan manusia. Nah, cara melakukan pencangkokan setelah batang dilukai, kemudian dibungkus dengan tanah dan ditutup rapat menggunakan plastik. Gunakan plastik bening agar lebih mudah untuk memantau tumbuhan itu. Setelah tumbuh akar, tanaman dapat dipotong. Nah, setelah proses pemotongan selesai, maka tanaman dapat ditanam di pot atau di tempat lain. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangkan secara cangkok biasanya merupakan tumbuhan dikotil. Nah, dikotil ini artinya tumbuhan yang mempunyai kayu. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan cangkok adalah mangga, jambu air, sawo, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Kemudian rundu atau merunduk merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara membengkokkan batang tanaman yang masih mempunyai induk hingga masuk ke tanah. Cabang tanaman yang dibengkokkan ini harus di bawah permukaan tanah. Setelah itu ditunggu beberapa saat, maka akan muncul akar baru sebagai awal pertumbuhan tanaman baru. Lalu pisahkan tanaman berakar baru dengan tanaman induknya. Pindahkan ke dalam pot atau media tanam yang lain. Biasanya tanaman yang berkembang biak secara merunduk mempunyai batang yang panjang dan juga lentur. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah tanaman melati, sirih, apel, stroberi, dan anggur. Selanjutnya okulasi atau menempel. Nah, okulasi adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan potongan tunas dari batang tanaman yang satu ke irisan batang tanaman yang lain. Menggunakan metode okulasi akan membantu meningkatkan mutu dan kualitas tanaman. Okulasi dilakukan agar menghasilkan sifat-sifat tumbuhan yang paling baik dan juga mendapatkan bibit berkualitas. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan cara okulasi adalah kakao, karet, mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Selanjutnya menyambung atau kopulasi. Menyambung termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan karena membutuhkan bantuan manusia untuk menggabungkan batang bawah serta batang atas tanaman. Namun, penyambungan hanya dapat dilakukan pada tanaman yang sejenis. Teknik penyambungan hampir mirip dengan teknik okulasi karena menginginkan tanaman-tanaman yang bersifat unggul, sehingga menyambungkannya antara tanaman yang mempunyai satu keunggulan dan tanaman yang mempunyai keunggulan lainnya. Beberapa tanaman yang perkembangbiakannya melalui penyambungan atau kopulasi adalah tanaman kopi, durian, ketela pohon, tomat, terong, dan mangga. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan ini menggunakan bantuan manusia untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Berikut ini keunggulan vegetatif buatan. Yang pertama, menggunakan teknik ini akan membuat tumbuhan menjadi lebih cepat dan untuk berbuah. Kemudian yang kedua, tanaman tidak memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh. Waktu yang dibutuhkan cenderung lebih cepat. Kemudian yang ketiga, jika ingin memperoleh sifat tanaman yang sama persis dengan induknya, teknik ini dapat dipilih, seperti menggunakan cara stek dan cangkok. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh tanaman baru tidak memerlukan biji, karena pertumbuhan biji cenderung lebih lama daripada dengan cara vegetatif buatan. Kemudian yang kelima, dapat menghasilkan tanaman baru yang mempunyai sifat unggul yang berasal dari gabungan dua tanaman bersifat unggul. Cara yang dapat digunakan untuk memperoleh tanaman bersifat unggul adalah menggunakan cara okulasi dan penyambungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif mempunyai arti proses memperbanyak tumbuhan melalui proses pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai alat perkembangbiakan generatif, yaitu serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada tanaman. Artinya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat terjadi melalui perkawinan. Kemudian contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu yang pertama proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan adalah proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putik pada tumbuhan. Jika proses berhasil, maka akan tumbuh serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Nantinya serbuk sari akan pergi menuju bakal biji.
pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Nah, pembuahan adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Kemudian ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Serbuk sari terbang ke kepala putik di bunga yang lain. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga yang lain dan pohon lain. Tetapi tumbuhan atau pohon tersebut masih dalam satu jenis, dapat menghasilkan sifat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastard atau hybrid. Nah, jenis penyerbukan yang terakhir bastard atau hybrid yang berarti penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain, serta pohon lain yang berbeda jenis tumbuhannya. Kemudian berikut ini merupakan contoh tumbuhan generatif yang proses penyerbukannya dibantu oleh, yang pertama, dibantu oleh angin. Nah, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin diantaranya jagung, gandum, dan padi. Saat angin bertiup akan membantu serbuk sari terbang ke kepala putik. Kemudian yang kedua dibantu oleh air. Nah, contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh air adalah tanaman ganggang maupun hydrilla atau tumbuhan yang hidup di air. Kemudian yang ketiga dibantu oleh hewan. Nah, hewan yang dapat membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan kumbang. Contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan, diantaranya melati, mawar, durian, dan bunga sepatu. Kemudian dibantu oleh manusia. Nah, contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah pohon salak dan vanili. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, kemudian klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun. Kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Nah, stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara dan kita gunakan untuk bernafas. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi fotosintesis. Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, konsentrasi karbon dioksida ternyata sangat mempengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka reaksi fotosintesis akan semakin meningkat atau cepat. Kemudian yang kedua ada klorofil. Nah, klorofil ini adalah molekul alami dalam tumbuhan yang akan membantu proses fotosintesis. Semakin banyak jumlah klorofil, maka semakin cepat proses fotosintesis dalam tumbuhan tersebut. Pembentukan klorofil ini membutuhkan cahaya matahari. Kemudian yang ketiga ada umur daun. Nah, umur daun juga bisa mempengaruhi fotosintesis. Semakin tua umur daun, maka kemampuan fotosintesis semakin berkurang. Sebab daun yang sudah tua akan mengalami penurunan kemampuan dalam merompak klorofil. Kemudian yang keempat ada cahaya. Faktor lain yang juga mempengaruhi laju fotosintesis yaitu adalah cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari dibutuhkan untuk membentuk klorofil tersebut.
Maka tak heran jika tanaman tidak mendapatkan penyinaran yang cukup, maka laju fotosintesisnya menjadi berkurang. Biasanya ditandai dengan warna tanaman yang lebih pucat dan pertumbuhan tidak normal. Kemudian yang kelima ada air. Ketersediaan air juga mempengaruhi laju fotosintesis sebab air menjadi bahan baku dalam proses fisika kimia ini. Kemudian yang keenam ada suhu. Nah, secara umum suhu tidak bisa membuat reaksi fotosintesis menjadi meningkat. Namun ketika suhu terlalu tinggi, fotosintesis bisa terhenti sebab enzim yang berperan dalam reaksi tersebut dapat rusak. Maka dari itu, agar proses fotosintesis berjalan lancar, suhu harus optimum. Kemudian, manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua memperoleh buah. Kemudian yang ketiga menghasilkan gula. Kemudian yang keempat membuang racun. Dan juga yang terakhir meningkatkan kelembaban udara. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.